Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Zainur Rifa. Saya adalah mahasiswa di Universitas Islam Negeri Madura pada program studi manajemen bisnis syariah. Pada kesempatan kali ini, di video kali ini, saya kembali akan menjelaskan masalah fikih ibadah ya. Lebih spesifiknya adalah masalah zakat dan juga sedekah. Supaya tidak terlalu kepanjangan durasi videonya, maka langsung saja saya akan menjelaskan tentang pengertian zakat dan juga sedekah. Zakat itu adalah dalam beberapa kitab fikih seperti Fathul Qorib dan yang lain-lain itu dikatakan bahwa zakat secara bahasa adalah an-nama ataupun berkembang. Jadi setiap yang berkembang itu adalah zakat secara bahasa, seperti itu. Namun secara syarak ataupun secara istilah, zakat itu adalah ismun limalin maksusin. Jadi nama bagi suatu harta yang khusus memang, ataupun harta yang tentu, seperti itu. Jadi tidak semua harta itu dikatakan zakat, akan tetapi memang ada harta-harta tertentu yang mana itu dinamakan zakat, seperti itu, harta zakat. Kemudian yu'khadhu min malin maksusin. Pengambilannya itu adalah diambil dari harta-harta yang tertentu juga. Tidak semua harta itu harus dizakati. Nah, jadi ada harta-harta tertentu yang memang wajib untuk kita zakati, seperti itu. Makanya yu'khadhu min malin maksusin. Kemudian ala wajhin maksusin. Pengambilannya pun itu tidak semena-mena. Akan tetapi pengambilan harta zakat ini itu dengan cara-cara yang tertentu juga, dengan cara-cara yang khusus juga, seperti itu. Kemudian nantinya yusurrifu li ta'ifatin makhsusatin. Harta zakat itu akan diberikan terhadap golongan-golongan yang tertentu juga. Artinya tidak sembarang golongan akan diberikan harta zakat, akan tetapi diberikan terhadap golongan-golongan yang tertentu juga. Seperti yang sudah difirmankan Allah dalam Quran, dalam ayat Al-Quran, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wabnis sabil ila akhir ayat. Jadi kurang lebih ada 8 golongan yang memang berhak untuk menerima harta zakat ini, seperti itu. Nah, sedangkan sedekah itu adalah bisa dimaknakan sebuah keikhlasan ataupun harta yang memang diberikan secara ikhlas, seperti itu. Secara ikhlas tanpa adanya embel-embel apapun, seperti itu. Keduanya ini memang tujuannya memang yang pertama untuk mensucikan diri, kemudian yang kedua memang untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan juga untuk mensyukuri harta-harta yang memang sudah kita dapati ataupun yang sudah diberikan Allah kepada kita. Jadi perlu disyukuri dengan cara memberikan zakat ataupun dengan bersedekah, seperti itu. Perbedaan antara zakat dan sedekah itu apa? Perbedaannya memang mungkin cukup jelas ya antara zakat dan sedekah itu. Kalau zakat dari segi hukum, perbedaannya adalah zakat itu hukumnya wajib, sedangkan sedekah itu hukumnya sunnah, seperti itu. Dan juga dari batasan-batasannya. Zakat itu ada batasannya. Contohnya seperti haul dan juga nisab, seperti itu. Jadi kalau zakat tidak sampai haul dan juga ataupun tidak sampai senisab, itu hukumnya tidak sah, seperti itu. Sedangkan sedekah ini tidak memiliki batasan-batasan seperti itu. Artinya ketika orang memang ingin bersedekah, maka kapanpun dia boleh-boleh saja untuk bersedekah, seperti itu. Seperti yang sudah difirmankan juga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, khudh min amwalihim shadaqatun tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Jadi memang tujuan adanya zakat dan sedekah adalah tutahhiruhum, memang untuk mensucikan diri ataupun mensucikan harta-harta kita. Harta yang telah diberikan Allah kepada kita itu disucikan dengan cara apa? Sedekah. Wa tuzakkihim biha, dan juga dizakati, seperti itu. Jadi harta yang kita miliki itu bukan hanya untuk kita nikmati, bukan untuk apalagi untuk kita nikmati sendiri.
akan tetapi ada hak-hak orang lain yang bercampur dalam harta kita itu yang harus kita berikan. Jadi jangan semua kita makan sendiri, tapi di sana ada hak orang lain yang harus kita berikan juga melalui cara sedekah ataupun melalui cara zakat, seperti itu. Mungkin sekian dari penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dari penyampaian, dari bahasa dan yang lain-lain. Saya juga minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.